Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah rahmat hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah dan bertatap muka dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpahkan pada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya di muka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Sinetia sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Teh Hapni Arnawati sebagai pemateri yang kedua. Dan Teh Ulma Taufiqoh sebagai pemateri yang ketiga. Kami di sini membahas mengenai faktor-faktor pembentuk kepribadian dalam mata kuliah pengembangan kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Suwan Suwandi MPDI. Untuk itu selamat mendengarkan dan selamat menyimak video dari kelompok kami. Kepribadian seseorang dapat terbentuk melalui hasrat-hasrat biologis dan juga bakat-bakat naluriah yang terbentuk sejak lahir. Nah, kepribadian baru akan berkembang ketika setelah melalui proses interaksi dalam suatu lingkungan sosial. Menurut Zaki Hadirajat menyebutkan bahwa kepribadian merupakan segala sesuatu yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui melalui penampilan, tindakan, dan ataupun ucapan dalam menghadapi suatu persoalan dalam suatu masalah yang dihadapi. Kepribadian mencakup semua unsur, baik itu unsur fisik ataupun unsur psikis. Setiap tindakan dan juga tingkah laku seseorang merupakan suatu cerminan dari kepribadian seseorang tersebut. Selama hal tersebut dilakukan secara penuh kesadaran, setiap perkataan, tindakan, ataupun tingkah laku yang bersifat positif akan meningkatkan citra diri dari seseorang dan juga perilaku seseorang. Semakin meningkat suatu kepribadian seseorang, maka akan naik juga wibawa dari orang tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian. Di antaranya ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian. Di antaranya pertama faktor hereditas ataupun faktor keturunan. Yang kedua ada faktor kondisi sosial. Yang ketiga ada faktor prenatal. Yang keempat ada faktor kebudayaan, dan yang kelima ada faktor pengalaman. Nah, di sini akan membahas mengenai faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama yaitu faktor hereditas ataupun faktor keturunan. Hereditas ataupun faktor keturunan, seorang ahli menyebutkan bahwa ada sifat yang menurun yang dibawa oleh faktor penentu ataupun gen yang berasal dari orang tuanya kepada anaknya. Seperti halnya mempunyai 2 tangan, bentuk mata, panca indera, dan juga otaknya yang merumit. Nah, persamaan biologis ini membantu menjelaskan beberapa persamaan dalam kepribadian dan juga perilaku semua orang. Nah, setiap warisan biologis juga bersifat unik, yang berarti bahwa tidak semua orang memiliki kepribadian yang sama, bahwa sekalipun anak ataupun orang tersebut anak yang kembar. Nah, faktor keturunan berpengaruh terhadap keramah tamahan, perilaku kompulsif ataupun terpaksa dilakukan, dan juga kemudahan dalam membentuk suatu kepemimpinan, pengenalan diri, dorongan hati, sikap, dan juga minat. Nah, warisan biologis ini diturunkan dari orang tuanya, yang dapat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang ataupun kepribadian anaknya. Yang kedua, faktor yang dapat membentuk kepribadian ini adalah faktor kelompok kondisi sosial. Sudah kita ketahui bahwasanya kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh adanya kelompok manusia yang lainnya. Sudah tentu manusia itu merupakan makhluk yang sosial. Sosial yaitu seseorang ataupun makhluk ataupun manusia memerlukan insan yang lain atau manusia yang lain untuk berinteraksi dan juga mengembangkan dirinya.
Nah, kelompok manusia yang paling pertama dan juga mempengaruhi kepribadian diantaranya adalah kelompok keluarga ataupun media sosialisasi keluarga. Sudah kita ketahui bahwasanya keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk mengembangkan dirinya. Keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kepribadian anak. Bagaimanapun juga sejak lahir pertama kali seorang anak ataupun seorang bayi berinteraksi dengan ibu dan juga ayahnya merupakan proses interaksi yang pertama untuk menjalani hidupnya. Dari hal itu, seseorang belajar dari pengamatannya, meniru dan juga melakukan banyak hal melalui tuntunan juga pengaruh dari orang tuanya. Jadi pada intinya faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian yaitu dari kelompok kondisi sosial keluarga. Karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk melanjutkan hidup. Yang kedua, media sosialisasi ataupun media interaksi teman ataupun teman sepermainan ataupun teman sebaya. Teman sebaya ataupun teman sepermainan memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk suatu kepribadian individu, terutama kepribadian remaja. Nah, dari hal ini, kelompok pertemanan seseorang akan merasa aman dan juga dianggap penting dalam suatu kelompok tersebut. Karena manusia merupakan makhluk sosial, kelompok pertemanan ini merupakan tempat yang sesuai untuk menyalurkan rasa kecewa, takut, khawatir, tertekan, dan juga gembira yang mungkin tidak disalurkan di dalam suatu lingkungan keluarga. Nah, dalam teman ini, dalam suatu lingkungan teman sepermainan ataupun teman sebaya, seseorang ataupun seorang anak akan lebih mudah berinteraksi, akan lebih mudah meluapkan apa yang dirasakannya, baik itu rasa takut, rasa kecewa, rasa gelisah, dan juga hal lainnya yang tidak dapat disampaikan dalam suatu lingkungan keluarga. Nah, yang ketiga, media sosialisasi dalam suatu lingkungan sosial sekolah. Nah, sekolah merupakan institusi paling berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, dari sekolah ini seorang siswa belajar menyerap nilai-nilai dan juga norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tentunya sekolah mengajarkan, bukan hanya mengajarkan sebagai pengajaran pengetahuan, tetapi juga di sekolah diajarkan dalam adab, nilai-nilai juga norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat bermanfaat untuk kehidupan yang akan mendatang bagi anak tersebut. Nah, itu mengenai penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, dua faktor yang dapat mempengaruhi dan juga dapat membentuk kepribadian, yaitu faktor hereditas ataupun faktor keturunan dan juga faktor kelompok kondisi sosial. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang kedua dan juga yang ketiga mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor prenatal. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Masa prenatal juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Pada periode ini, individu mendapatkan pengaruh tidak langsung dari ibu. Maka dari itu kondisi ibu sangat menentukan kondisi bayi yang ada dalam kandungannya tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis. Banyak peristiwa yang sudah ada membuktikan bahwa seorang ibu yang pada waktu mengandung mengalami tekanan psikis yang begitu hebatnya. Biasanya pada saat proses kelahiran, bayi ada gangguan atau dapat dikatakan tidak lancar. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu faktor geografis, mencakup faktor lingkungan yang berbeda masing-masing masyarakat.
perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam. Sumber daya alam menyebabkan perbedaan perilaku kelompok, kepribadian orang yang hidup di tepi pantai, upaya penyesuaian diri dengan lingkungan fisik berdampak pada kepribadian seseorang. Lingkungan fisik yang keras akan membentuk kepribadian yang kuat karena mereka memperjuangkan lingkungan alam yang keras mempertahankan hidupnya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor kebudayaan. Menurut pendapat M.J. Helkopis, budaya merupakan sesuatu yang superorganik karena bersifat turun-temurun. Meskipun masyarakat senantiasa berganti disebabkan adanya kelahiran dan kematian, budaya secara langsung dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian yang disebabkan adanya kelahiran dan kematian. Budaya langsung mempengaruhi perilaku kepribadian individu karena individu tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memiliki budaya itu. Budaya tersebut dapat diamati melalui adat atau kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu pengetahuan, dan bahasa masyarakat. Oleh karena itu, budaya dapat berkembang menjadi identitas individu karena dipelajari dan diterapkan melalui proses belajar di lingkungan sosial. Untuk selanjutnya yaitu faktor pengalaman. Setiap orang mempunyai kepribadian berbeda dengan orang lain, meskipun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama. Oleh karena itu, pengalaman memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk kepribadian individu. Menurut Paul B. Hoffman, pengalaman memiliki pengaruh besar untuk membentuk kepribadian individu. Seseorang yang merasa nyaman dengan pengalaman akan mengenang atau mengembangkannya secara lebih lanjut. Contohnya seperti dua kakak orang beradik, dibesarkan dalam satu keluarga yang sama. Sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak yang telah lama dinanti. Ketika sang adik lahir, perhatian yang diterimanya tidak seperti yang pernah diterima kakaknya. Be strong.